atau tidak sama dengan, berarti kan kalau dibalik PQ tidak sama dengan besar dengan MN, gitu kan. Kalau dalam kondisi MN tidak sama dengan PQ ya, gitu. Nah, berarti pasangan PQ dan MN ini berarti tidak memenuhi syarat dari relasi yang kita buat tadi kan gitu. Nah, berarti kalau andai kata PQ ini tidak sama dengan MN kondisinya, berarti dia tidak termasuk dalam anggota himpunan tersebut gitu, atau himpunan yang terurut itu gitu. Otomatis kan berarti gitu. Nah, berarti yang termasuk adalah yang dimana MN harus sama dengan PQ. Jadi misalnya kalau dalam bentuk angka, dalam bentuk angka gini, saya bilang 0,1 ya misalnya. Itu kan lebih kecil daripada sama dengan 1, 0. Nah, kita lihat dari depannya ya, 0 itu lebih kecil dari 1, itu jelas. Berarti kita nggak usah ngeliat belakangnya lagi. Nah, kalau kita balik, misalnya, berarti 1,0 itu kan berarti tidak termasuk ya, atau tidak sama dengan tidak kurang sama dengan 0,1. Nah, berarti pasangan himpunan 1,0 dan 0,1 ini otomatis bukan elemen ya, bukan elemen himpunan itu ya, bukan anggota himpunan dari yang kita maksud itu. Nah, ini biar lebih jelas, makanya saya ingat dulu pernah kayak ada yang nanya gitu, yang contoh 172 itu bingung gitu, ada teman yang bingung dulu, apa itu turut dengan baik ya pada contoh 172 itu. Kita coba buka yang lembar 172 yang kemarin. Nah, ini seperti yang kita lihat, kan elemennya ada 0,1 ya. Jadi ada yang menganggapnya begini, makanya saya perlu jelaskan. Ada dulu mungkin yang menganggapnya kalau 0,1 berarti X-nya 0 kan Y-nya 1 gitu. Jadi 0 memang kan lebih kecil sama dengan 1 ya. Sebagai syarat offset tadi kan kita bikin sendiri. Artinya memang sebenarnya maksudnya begitu gitu. 0 memang lebih kecil. 0. Jadi ada ya dulu yang menganggapnya 0 lebih kecil mana 1. Sedangkan 1 kan tidak lebih kecil dari 0. Jadi maksudnya bukan begitu ya gitu. Kalau begini memang jelas nggak membuktikan begitu ya maksudnya. Nggak membuktikan terus dengan baik kalau begitu. Jadi maksudnya gini, kalau dalam hal ini saya bilang ini kan dalam himpunan ya. Jadi cara merelasikannya itu sama seperti himpunan tadi, walaupun nggak ada relasi tambahan ya.
Ini kalau kita mau lihat P1 ini misalnya sebuah himpunan yang anggotanya terurut atau enggak secara parsial itu, terurut parsial atau tidak. Misalnya kayak gini, saat X-nya 2,1 ya, Y-nya 1 kan, misalnya 2,1. Nah ini kan 2 lebih besar dari 1 gitu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi nggak begitu, maksudnya gini, kita mengurutkannya berarti tetap seperti misalnya X, Y ini kita ibaratkan seperti tadi, M, N, di mana X-nya M, N-nya Y, dengan kita relasikan dengan relasinya langsung aja ya, dengan relasinya lebih kecil sama dengan P, Q ya, dengan P ini X-nya dan Q adalah Y-nya. Langsung aja lebih kecil sama dengan relasinya. Nah berarti kan, jadi sebenarnya kondisinya begini, gitu parsialnya gitu. Bukan X lebih kecil sama dengan Y aja kondisinya, tapi yang sebenarnya adalah kalau udah bentuknya himpunan seperti kayak P1 gitu, bagian dari R kali R gitu kan. Jadi ini udah beda dengan bentuk yang tadi saya bilang, relasi antara domain anggota satu variabel domain dan satu variabel domain. Itu karena kita masih teori relasi ya. Tapi ini kan kita sudah bahas masalah urutan parsial, artinya pada suatu himpunan gitu. Nah, sedangkan himpunan itu kan biasanya pasangan ya, pasangan gitu. Jadi pasangan dengan pasangan gitu. Nah, artinya berarti kita mengurutkannya antara pasangan-pasangan ya, mana yang lebih kecil dan lebih besar. Jadi bukan antara X dan Y-nya lagi gitu. Jadi jangan salah asumsi seperti itu ya. Jadi kondisinya adalah MN tetap lebih kecil sama dengan PQ. Jadi misalnya gini, kalau 0,1 ya kan, pasti kan lebih kecil daripada 1,0. Nah, ini berarti kan menyatakan 1,0 ini di atasnya 0,1 ya. Jadi nanti pasangannya jadi gini, sebenarnya pemahaman tentang urut itu kalau dalam pasangan ya, jadi bukan seperti kalau yang antara dua variabel tadi ya, misalnya X dan Y aja. Kalau dua variabel kan misalnya cuma untuk ngurutin misalnya 1 sama 2, berarti kan ini akan terurut 1, 2, 3, 4 sekian. Kalau dalam pasangan himpunan anggota himpunan itu pasangan, berarti kan kalau diurutin pasangannya gimana, dalam hal ini misalnya contohnya gini, P1 ini berarti kan kalau diurutin tuh dari misalnya kita pakai ini aja deh, biar gampang kan, kalau R banyak ya anggotanya. Kita pakai Z kali Z aja, misalnya bilangan bulat sama bilangan bulat sini misalnya. Berarti kan pasangannya kalau diurut misalnya 0,1 ya kan, karena Y-nya kan dari 1 tuh. Kemudian 0,2 ini kita bilang dalam bilangan bulat ya maksudnya. Kita bukan bilangan R misalnya. 0,2 kemudian sampai 0,4 ya. Sampai 0,4 dan dimulai lagi dari 1,1 gitu. Nanti terusnya gitu. Jadi dari depannya dulu dihabisin ya. Jadi nanti urutannya sebenarnya begitu gitu. Makanya dibilang urut parsial. Makanya kita mengasumsikan ya nanti kalau ini membuktikan ini suatu himpunan yang parsial terurut parsial atau enggak. Kalau dalam bentuknya sudah P begini gitu, P sama dengan R kali R atau P himpunan bagian dari R kali R, itu adalah mengurutkannya berdasarkan
pasangan-pasangannya gitu, pasangan antara XY dan X yang lain. Nanti misalnya saat sudah sampai di 2,1 ya misalnya, ini akan berlanjut lagi misalnya, ini kalau misalnya bilangan bulat ya, 2,2 ya sampai 2,4. Nah, terakhir di 2,4 itu ya. Jadi nanti berurutnya begitu. Kita bisa lihat dari urutan pertamanya gitu, yang kecil dulu, dihabisin belakangnya gitu kan. Kemudian mulai lagi depannya yang sama semua gitu. Dari 1,1 sampai 1,2, 1,3 sampai 1,4. Kalau bilangan bulat ya misalnya. Jadi pengertian throat parsial begitu ya gitu maksudnya, biar lebih jelas. Jadi dia berurut gitu. Nah, selanjutnya berarti kesimpulannya dalam masalah kita mau tahu itu berurut atau tidak, selain dari persyaratan yang kita tahu, kita juga harus tahu bentuk nyatanya bagaimana gitu sebenarnya. Makanya ada sifat misalnya dari refleksif, transitif itu dan antisimetri itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa baik antara satu anggota variabel memasangkan satu variabel dengan variabel lagi misalnya X dengan Y, atau dengan himpunan pasangan satu dengan himpunan pasangan lainnya gitu, itu akan berurut gitu, intinya begitu. Jadi jangan salah mengertikan bahwa ini 2,1 kan berarti duanya dalam P1 ini kan ada anggota elemennya 2,1, kan 2 lebih besar sama dengan 1 gitu, bukan begitu ya. Jadi ini pasangan gitu, antara pasangan X yang satu dengan pasangan X yang lain gitu. Nah, nanti kelihatan berurutnya di situ. Nah, kalau masalah ini pembuktiannya yang dia punya terkecil apa enggak kan kita bahas kemarin ya. Saya cuma mau mempertegas saja supaya nggak ada yang salah pemahaman lagi gitu ya. Nah, kita kemarin udah bahas sampai sini ya. Untuk teman-teman yang mungkin ini apa sih bahasnya, nah kalau misalnya yang miss ya mungkin bisa dilihat dari yang eh, bahasan kemarin ya, di video yang kemarin, teman kemarin, bagi yang teman-teman mungkin terlambat mengikuti gitu ya. Ini kita langsung saja pada bahasan yang sekarang, yang contoh 175. Ya, jadi gampang ya, berarti kan kita, makanya kalau dalam misalnya yang ini nih, dalam hal ini yang misalnya kalau kita udah tahu berarti kan kita harus membuat persyaratan seperti ini ya, lebih kecil sama dengan, nah itu dibilang kalau istilah saya bilang itu syarat urutan ya, lebih kecil sama dengan P itu syarat urutan. Makanya antara pasangan dan urutan dalam hal pasangan dan pasangan, bukan variabel dan variabel ya, tapi dalam pasangan dan pasangan. Harus posisi lebih kecil sama dengan itu akan dijamin dia akan pasangannya itu berurut gitu. Cara mengurutkannya ya tadi dari depan dulu,
kemudian dilihat belakangnya, gitu, mana yang lebih kecil. Kalau sama ya depannya sama misalnya, ya kita lihat belakangnya mana yang besar atau kecil. Nah ini berarti kan kalau yang bentuknya begini, pertama dia harus syarat terurut parsialnya harus ada, yaitu lebih kecil sama dengan P. Ini ada P-nya gitu, maksudnya seperti tadi ya, mengurutkan antara MN itu harus lebih kecil dari sama dengan dari PQ. Sementara di sini ada relasi tambahannya gitu. Jadi ini harus kedua-duanya harus memenuhi gitu. Jadi misalnya nggak yang hanya memenuhi yang di kanan saja gitu, tapi begitu di kirinya nggak memenuhi, misalnya nanti kondisinya di sini yang memenuhi misalnya, tapi di kirinya misalnya pasangannya 1,2 dan 1,1 gitu. Nah ini kan nggak benar ya berarti kan gitu. Karena apa? Karena 1,2 itu pasti kan lebih besar sama dengan dari 1,1. Dilihat dari belakangnya karena depannya sama udah. Jadi kita mengkondisikan ini sebenarnya maksudnya mengkondisikan di mana pasangan MN ini benar-benar lebih kecil juga sama dengan PQ-nya gitu, harus ada syarat itu juga yang wajib kita buat untuk supaya membuktikan itu adalah terurut pasangan itu sebetulnya. Nah, ini untuk membuktikan yang terurut dari ruas kanannya dulu ya, kita masukin ini untuk membuktikan refleksifnya yang pertama nih 2M plus 1 kali 2 pangkat N dibilang lebih kecil sama dengan 2M plus 1 dikali 2 pangkat N. Nah udah otomatis kan kalau bentuknya begini, karena kiri sama kanan berarti MN juga lebih kecil sama dengan MN, atau dia sifatnya refleksif ya. Yang kemudian kedua adalah kita membuktikan secara transitifnya gitu, apakah itu transitif atau tidak. Maka kita mengambil MN, PQ, dan KL gitu, sebagai elemen dari himpunan tersebut. Jadi MN ini kita pasti kan mau bilang lebih kecil, pasti mau dibuktikannya MN lebih kecil dari PQ dulu, dan kemudian kita membuktikan PQ lebih kecil dari KL ya. Tapi kita ada syarat tambahan ya, yaitu harus masukkan ke sini dulu bentuknya gitu kan. Ini juga harus sesuai gitu kondisinya. Jadi kita ambil MN sama PQ dulu, kemudian terjebakkan ke dalam relasinya, disubstitusi atau kemudian PQ dan KL-nya, begitu juga sama. Nah, antara relasi PQ lebih kecil sama dengan KL, kita masukin berarti nanti pasangannya 2M plus 1 dikali 2Q ya, lebih kecil sama dengan berarti 2P plus 1 kali 2 pangkat N. Ya, kita maksudnya ini yang masih yang ini ya, so maaf, yang MN dan lebih kecil sama dengan PQ ya gitu. Nah berarti untuk yang ini dulu deh, MN sama PQ. Nah habis itu nanti kita nyari yang PQ lebih kecil dengan KL. Nah untuk yang membuktikan MN ini lebih kecil dari pasangan PQ adalah kita dengan relasinya terjemahkan dulu disubstitusi menjadi 2M plus 1 kali 2Q berarti juga akan lebih kecil sama dengan 2P plus L plus 1 ya, sorry, kali 2 pangkat N. Nah,
ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. Kita bagi kedua ruas dengan 2 pangkat N. Sehingga mendapatkan 2M plus 1 dikali 2Q pangkat dikali 2 pangkat min N kecil sama dengan 2P plus 1. Nah, kemudian untuk yang jadi ini antara yang kiri sama kanan, ruas kiri dan ruas kanan sama dengan ya sama ya, equal sama ya. Penyederhanaan seperti itu. Nah, sekarang yang antara PQ dan KL. PQ dan KL berarti menjadi bentuk seperti ini ya. 2P plus 1 dikali 2 pangkat L lebih kurang sama dengan 2K plus 1 dikali 2 pangkat Q. Nah, penyederhanaan bentuk begini. Dengan dibagi dengan 2 pangkat L ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan. Ini kan sama nih ya. 2M plus 1 Q, 2Q, 2 pangkat Q kali 2 pangkat min N ini lebih kecil dari 2P plus 1. Di sini pun 2P plus 1 itu lebih kecil sama dengan dari 2K plus 2K plus 1 kali 2Q. Ya begitu seterusnya ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan kalau ini adalah sama dengan di sini dan ini lebih kecil dari, berarti kita sambil kesimpulan bahwa 2M plus 1 dikali 2Q dikali 2 pangkat min N ini akan lebih kecil dari 2K plus 1 dikali 2 pangkat Q dikali 2 pangkat min L. Jadi bentuk seperti ini ya. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi. Kita tahu bahwa kita mau membuktikan ini bisa koneksikan antara MN ke KL nggak gitu. Nah, berarti kan kita harus membuat kondisi yang salah satunya adalah substitusi dari MN, pasangan MN, yang satu lagi berarti substitusi dari pasangan KL. Kan. Nah, untuk mengkaitkannya berarti harus ada bentuk, kalau mau bentuk begini berarti harus ada nanti 2M plus 1 dikali 2 pangkat L lebih kecil sama dengan 2K plus 1 dikali 2 pangkat N. Nah, karena kita mau dapetin seperti itu, maka apa yang di atas ini tadi nih, kita kalikan dengan apa berarti? Kita bagikan dengan pertama dibagi dengan 2 pangkat Q ya, supaya 2 pangkat Q-nya habis, dibagi 2 pangkat Q, kedua ruas, terus kemudian selanjutnya dikali dengan 2 pangkat N, supaya 2 pangkat min N-nya hilang, sehingga untuk menimbulkan 2 pangkat L, kita kalikan lagi dengan 2L. Jadi nanti dikali 2 pangkat min Q, 2 ruas ya, dikali lagi dengan 2 pangkat N, dan dikali lagi dengan 2 pangkat L. Nah, yang ruas kedua juga begitu, sama. Coba kita lihat 2 pangkat Q-nya, kita kali dengan 2 pangkat min Q ya, 2 pangkat min Q maksudnya. Jadi hilang 2 pangkat Q-nya, kita lagi dengan 2 pangkat N, berarti nanti akan timbul 2 pangkat N, kita kali lagi dengan 2 pangkat L, berarti 2 pangkat min L-nya akan hilang juga, sehingga jadi 2K plus 1 dikali 2 pangkat N. Dan ini sama dikali hasilnya seperti ini ya. Dikali dengan 2 pangkat min Q, dikali 2 pangkat N, dikali 2 pangkat L. Sehingga ini berarti bentuknya kan sama dengan kita harapkan, yaitu MN lebih kecil sama dengan dari pasangan KL ya. Nah, berarti terbukti bahwa ini transitif ya. Gitu. Di mana tadi kita membuktikan
pasangan MN lebih kecil dari pasangan PQ-nya, kemudian PQ-nya juga pasangan PQ-nya lebih kecil sama dengan dari pasangan KL-nya, didapatkan juga kenyataannya bahwa MN lebih kecil daripada KL. Nah ini harus kaitkan dengan relasinya, makanya harus seimbang gitu. Kalau nggak sama, misalnya cuma di kanan doang tapi nggak memenuhi yang syarat urutan ini, berarti salah ya, berarti nggak transitif. Kemudian untuk memberikan anti transitifnya, jika MN lebih kecil dari PQ dan PQ lebih kecil dari MN, maka kita buktikan dari bentuk persamaan, relasi persamaannya. Jadi kalau yang tadi yang saya jelaskan di awal yang mengenai review tadi kan itu belum melibatkan suatu relasi. Nah, ini pada contoh yang juga harus sama dengan suatu relasi yang lain gitu, relasi tambahan lah ibaratnya kalau menurut saya. Juga harus kondisinya sama dengan kondisi syarat urutan parsial. Jadi setelah kita substitusi ke relasi persamaannya, kondisinya juga harus sama dengan equal dengan kondisi yang syarat parsialnya. Jadi seperti itu yang kita jelaskan di awal. Kalau namanya, tapi ini kan kalau tadi kan saya cuma jelasin misalnya MN, ini belum ada relasinya yang tadi saya jelasin kan di awal. Jadi dengan PQ, berarti kalau kondisinya mau dibalik harus kondisi yang sama, berarti misalnya PQ juga harus lebih kecil dengan MN, berarti bisa disimpulkan bahwa MN itu sama dengan PQ. Nah, ini pun begitu, tapi ini kan ada relasi tambahannya gitu, jadi nggak usah bingung ya. Ini secara syarat urutan parsialnya. Nah, secara urutan relasinya sama nggak gitu. Nah, ini ada relasi tambahan, jadi kalau sama berarti berlaku ya gitu. Anti transitifnya juga berlaku seperti itu. Nah, kita lihat misalnya 2M plus 1, jadi MN sama, kita lihat MN sama PQ dulu ya. Jadi 2M plus 1 dikali 2Q lebih kecil sama 2P plus 1 dikali 2 pangkat N. Dan apabila dibalik 2P plus 1 pangkat 2N lebih kecil juga dalam 2M plus 1 pangkat 2Q. Akibatnya berarti kan seperti itu saya bilang tadi ya. Ternyata di sini relasinya juga berlaku seperti itu gitu. Berarti 2M plus 1 kali 2 pangkat Q sama dengan juga 2P plus 1 kali 2 pangkat N. Jadi begitu kita buktikan di relasi persamaannya juga sama seperti itu, bahwa ternyata sama dengan ya. Gitu loh. Nah, cuman kan apa iya terbukti gitu. Nah, kita mau ternyata kalau mau membuktikan ini ada lagi, kita coba tunjukkan. Berarti kalau kesimpulan begitu, berarti M sama dengan P dong gitu. Dan gimana membuktikan antara N juga harus sama dengan Q kan gitu berarti. Cara membuktikannya gimana? Nah, diandaikan misalnya N nggak sama dengan Q. Misalnya N kita seperti biasanya dari persamaan awalnya itu N harus syaratnya lebih kecil dari Q karena urutan ya. MN sama PQ. Misalnya. Jadi yang di belakang-belakangnya itu ya, misalnya kan misalnya
MN sama PQ. Nah, kalau kita lihat dari belakangnya, lihat dari depannya dulu ya. Kita lihat dari belakangnya, berarti kalau MN ini harus lebih kecil, berarti kan kalau misalnya N nggak sama dengan Q, berarti kita mengharapkannya supaya sesuai dengan syarat urutan parsialnya itu, berarti N harus lebih kecil dari Q kan, supaya lebih kecil sama dengan. Nah, akibatnya berarti nanti karena N-nya lebih kecil dari Q, atau berarti kan Q-nya lebih besar dari N. Maka yang sama dengan ini nih, kalau kita bagi dengan 2N, gitu. Nah ini kan berarti hilang ya. Nah, karena N itu lebih kecil, berarti kan kalau Q-nya ini pangkatnya kita kurangin dengan N, karena N-nya lebih kecil, berarti kan ada sisanya ya. Berarti masih ada 2 pangkat berapa lah gitu. Kalau Q-nya lebih besar. Nah, kondisi begini, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, kondisi ini tidak mungkin terjadi gitu. Mengingat ruas kiri menyatakan bilangan yang genap. Sementara ruas kanan menyatakan bilangan yang ganjil. Nah, jadi artinya dari pangkat yang belakang tadi, antara N dan Q ini, nggak boleh berarti N ini lebih kecil dari Q gitu. Maksudnya. Berarti mesti harus N ini sama dengan Q. Karena nanti kalau dimasukin dengan N yang lebih kecil dari Q, kondisinya nanti seperti ini gitu. Nah, di mana kalau misalnya 2M plus 1 dikali 2 pangkat sesuatu, apapun itu berarti kan dia genap. Sedangkan kalau 2P plus 1 mau berapapun kita masukin itu P-nya dia menyatakan ganjil. Nah, berarti kan nggak memungkinkan situasi untuk syarat anti transitifnya ya. Itu harus sama dengan juga gitu. Nah, kemungkinannya berarti Q ini harus sama dengan N gitu. Supaya bisa jadi sama dengan. Nah, otomatis kalau Q, kita lagi lihat belakangnya, otomatis kalau Q-nya sama dengan N, kita mau pakai N sama dengan Q, berarti M-nya juga harus sama dengan P. Supaya memenuhi ini gitu. Supaya memenuhi ini. Nah, kenapa supaya memenuhi ini? Karena kan tadi kita mau kalau syarat anti transitif itu M, N lebih kecil sama dengan PQ, dan kita juga mau PQ ini lebih kecil, atau kebalikannya juga harus lebih kecil gitu sama dengan gitu. Nah ini kondisinya kan berarti mau nggak mau MN harus sama dengan pastilah dengan sama dengan PQ. Nah ini sebagai syarat anti simetri ya. Simetri. Nah di relasinya relasi persamaannya pun harus dibikin seperti itu. Nah ibarat gitu. Berarti nanti di relasi persamaannya supaya dia sesuai dengan syarat berurutannya itu, pastilah juga bentuk ini nggak mungkin ya, maksudnya bentuk
mungkin bentuk mungkin bentuk ini bisa terpenuhi kalau n-nya lebih kecil sama dengan Q gitu. Jadi maksudnya gitu, dia mau membuktikan bahwa relasi persamaannya juga harus transitif juga. Maksudnya antisimetri juga gitu ya, antisimetri juga. Nah, dari bentuk relasi persamaan jadi terbentuk kalau kondisinya begini, terus kita lihat dari balikannya adalah seperti ini gitu. Yang balikannya seperti itu. Berarti kondisinya artinya kesimpulannya N harus sama dengan Q supaya bentuknya jadi persamaan seperti itu. Gitu. Jadi ini syaratnya begini, juga syaratnya terpenuhi gini dibalik gitu. Harus bisa lebih kecil juga sama dengan walaupun dibalik. Nah, berarti kemungkinannya cuma satu, yaitu sama dengan gitu. Ya misalnya kalau tadi kita gampangnya, kalau X lebih kecil sama dengan Y, dan Y ini juga harus lebih kecil sama dengan X, kemungkinannya cuma satu, berarti X sama dengan Y. Kan gitu ya, maksudnya begitu. Nah, supaya sama dengan kondisinya, berarti N ini juga harus sama dengan Q. Jadi maksudnya gitu kenyataannya. Nah, kalau N sama dengan Q, misalnya berarti kita gitu, udah ketemu N-nya sama dengan Q. Misalnya ini tadi M sama N sama pasangan P sama Q. Kan gitu ya, elemennya kan begini ya. Satu elemennya pasangan begini nih. Anggota himpunan parsialnya. Nah, MN di pasangan dengan G dengan relasi pasti lebih kecil sama dengan ya di antara. Nah, kita lihat N-nya berarti tadi persyaratan udah sama dengan Q. Nah, sehingga kalau yang kita lihat dari sini nih berarti kalau Q-nya sudah sama dengan N, berarti M-nya juga pasti harus sama dengan P supaya kondisinya sama dengan ya mereka. Jadi terbukti antisimetrinya di situ nanti. Akan terbukti bahwa kenapa? Nah, kalau yang nggak sama dengan bagaimana? Nah, kondisinya misalnya nggak sama dengan kondisi yang lebih kecil lah misalnya. Kalau yang kondisinya misalnya MN lebih kecil dari PQ, ini pasti pun nggak akan ada yang memenuhi ini gitu. Kenapa? Jadi kenapa nggak bilang ada yang memenuhi? Mungkin nanti sebenarnya kalau saya jelasin detail terlalu panjang ya kalau dimasukin angka ya. Coba nanti kalian buktikan sendiri teman-teman. Misalnya N-nya lebih kecil dari Q gitu. Ya misalnya katakanlah nanti itu nanti maksudnya gini, kalau M, N, gini aja gampang. M, N lebih kecil dari PQ, nanti kalau dibalik kan nggak mungkin ya lebih kecil sama dengan lebih kecil ya. Misalnya PQ berarti nanti kalau N lebih kecil dari Q ya, berarti nggak mungkin nanti PQ-nya pasti nggak lebih kecil dari MN. Nah, berarti pasangan nanti PQ MN itu nggak termasuk dalam himpunan parsial tadi gitu. Pasangan PQ dan MN dalam kondisi ini ya. Gitu. Dan
nggak akan mungkin ada gitu, walaupun dimasukin ke relasi persamaannya di sini, pasti juga nggak akan ada kondisi seperti ini nanti. Boleh dicoba sendiri. Di mana misalnya N-nya lebih kecil dari Q, masukin berapa aja, pasti nggak akan ada yang memenuhi persyaratan PQ lebih kecil dari MN. Nah, kemungkinannya kalau N ini nggak lebih kecil sama Q, berarti kemungkinannya cuma sama dengan yang bisa supaya dia pasangan tersebut adalah anggota himpunan tersebut gitu. Mau nggak mau N sama dengan Q. Nah, kalau N sama dengan Q, mau nggak mau juga M pastilah sama dengan P-nya. Supaya dia bisa menyatakan bahwa dia anggota elemennya gitu. Karena kalau bentuknya misalnya yang lebih kecil dari Q, itu pun kalau nggak akan ada yang memenuhi ini apa artinya nggak ada anggota yang seperti itu gitu, dimana N-nya lebih kecil dari Q. Kalaupun ada, ya maksudnya nggak akan ada anggota yang N-nya lebih kecil dari Q gitu, maksudnya itu. Nah, yang ada kemungkinan anggota dari himpunan ini adalah dengan relasi tersebut, dengan relasinya itu sama dengan, dan relasinya persamaan seperti ini, yang memenuhi adalah pasti N-nya nanti akan sama dengan Q minimal. Gitu. Atau bisa jadi N-nya lebih besar dari Q. Nah, ada juga kemungkinan gitu mungkin. N bisa jadi lebih besar dari Q. Tapi kalau nanti yang untuk yang N lebih besar dari Q, ya M-nya pasti juga tidak sama dengan P kan gitu. Tapi itu nggak masalah ya. Yang penting kita di sini menekankan bahwa nggak mungkin ada kemungkinan N lebih kecil dari Q. Supaya memenuhi kondisi lebih kecil sama dengan gitu. Baik dimasukin ke persamaannya maupun dimasukin ke apa ke anggota syarat berurut tadi. Nah kemungkinannya yang ada antara N dan Q ini bisa N-nya lebih besar berarti atau sama dengan. Nah pada kasus yang sama dengan berarti M harus sama dengan P-nya. Nah bagaimana yang kalau N-nya lebih besar dari Q? Ya ada pasti nanti gitu. Tapi itu nggak perlu kita bahas, itu pasti ada anggotanya. Gitu. Kalau mau coba ya boleh aja masukin sendiri. Misalnya M yang lebih besar daripada P. Apa? Yang N-nya lebih besar dari Q. Tapi pasti entah M-nya mungkin juga lebih kecil dari nanti bisa coba sendiri. Tapi yang jelas ini kita cuma membuktikan refleksif, transitif, dan antisimetri. Jadi antisimetri itu yang penting buktinya, saya bilang tadi antisimetri yang penting kebalikannya itu kondisinya harus lebih kecil sama dengan juga gitu. Misalnya M, N kecil dari P Q, nah berarti kebalikannya yang ada anggota yang kebalikannya misalnya PQ MN gitu, kemungkinannya cuman yang PQ-nya ini karena dia juga PQ, berarti kalau pasangan PQ, MN berarti kan PQ lebih kecil dari MN. Berarti harusnya MN sama dengan PQ-nya. Misalnya contoh apa? Nanti pasangannya bisa tuh anggotanya berarti elemennya 1,2 misalnya dengan 1,2 gitu. Artinya belakangnya sama, depannya sama. Nanti misalnya antara pasangan 2,1 gitu dengan pasangan 2,1. Ini kan satu elemen ya.
Gitu. Nah, pada yang M-nya sama P-nya beda nih, depannya beda, pasti, tapi nggak mungkin kondisinya N-nya ini akan lebih kecil dari Q. Artinya misalnya begini, kita coba aja ya masukin ya, biar jelas. Kita masukin apa nih yang P, N-nya lebih kecil dari Q. Kita masukinnya misalnya 0,1, jangan 1,1, 1,1 ya, misalnya 1,1 sama 1,2 ya, berarti kan N-nya lebih kecil dari Q. Ini kan kondisinya lebih kecil sama dengan ya, tapi ada nggak pasangan begitu 1,1 dan 1,2 itu ada nggak? Mau buktiin ya di syarat persamaannya, relasi persamaannya. Berarti kan nanti 2 kali 1 ditambah 1 pangkat, jadi kali 2 pangkat yang ini ya, 2 itu berapa, sama ini 2 kali 1 berarti kan 2 kali 1 plus 1 pangkat 2 pangkat 1. Nah, ini berarti kan tidak lebih kecil sama dengan ya. Nah, ini pangkatnya lebih kecil nih. Berarti kan masuk persamaannya gitu, bukti ya. Maupun nanti depannya dirubah-rubah pun pasti nggak ada. Kecuali nanti ada pasti yang kecuali nanti mungkin yang N lebih besar dari Q-nya ada gitu. Tapi pasti depannya itu juga harus lebih kecil gitu. Itu mungkin ada. Karena kan sesuai dengan syarat urutan pada MN sama PQ, contohnya apa? Berarti kemungkinan yang lainnya bisa misalnya salah satu anggotanya misalnya nanti antara 1,2 gitu ya dengan 2,1. Nah, ini mungkin masih bisa gitu. Nanti coba teman buktikan sendiri, benar nggak kemungkinan ini 1,2 dan 2,1 ini bisa lebih kecil sama dengan ya, dengan masukin ke persamaannya sama posisinya nanti. Jadi bisa kita buktikan dalam realnya ya juga. Dan itu membuktikan anti transitif, pokoknya makanya kuncinya dalam bentuk anti transitifnya dalam hal ini bagian yang antisimetri itu yang penting kita atau dalam pengurutan suatu itu bentuknya himpunan yang anggotanya parsial atau enggak, berurut atau enggak gitu. Misalnya pasangan pun harus berurut ya, pasangannya harus berurut. Membuktikannya juga pasti harus kita patokannya lebih kecil sama dengan. Mau dia nanti relasi persamaan apa, pasti juga akan sama dengan lebih kecil sama dengan di sini gitu. Pada pasangannya ya. Kalau tadi kan konteks dalam persamaannya lebih sama dengan ini dalam konteks
pasangan berurutnya gitu. Artinya MN berarti harus lebih kecil sama dengan P gitu. Mau berapapun itu bilangannya. Tapi kemungkinannya dalam hal ini bisa kita amati dengan pembuktian tadi di antisimetrinya bahwa ternyata N ini nggak ada kemungkinan lebih kecil dari Q. Gitu. Mau M-nya tidak sama dengan P, mau M-nya sama dengan P, nggak ada kondisi N sama, lebih kecil sama dengan Q. Kondisinya yang ada untuk yang bisa mungkin terjadi hanya N sama dengan Q supaya jadi antisimetri dengan M kali apa MN sama dengan PQ gitu. Ya, seperti itu misalnya pasangan yang jadi anggotanya pasti pasang warangan yang sama ya. 1,2 dengan 1,2 misalnya 2,1 dengan 2,1 atau 1,4 dengan 1,4 misalnya. Kemungkinan terjadi gitu. Ataupun ya misalnya M-nya beda dengan P pasti N-nya bisa jadi lebih besar gitu dari Q-nya. Kalau M-nya nggak sama dengan P ya. Pasti kondisinya begitu. Oke, kita lanjut. Nah ini poset apa enggaknya artinya terurut dengan baik berarti kan atau harus well ordered ya. Nah artinya punya elemen terkecil apa enggak gitu. Nah nanti nunjukinnya gini caranya. Kita misalkan kita ambil suatu anggota MN di mana elemen P-nya ya pasangan MN. Kemudian kita juga ambil pasangan PQ dengan M-nya nanti sama dengan P-nya itu. Q sama dengan M plus 1. Nah ini maksudnya kenapa? Karena kan kita mau bikin seperti kesehatan awal yaitu yang pasangan di awal harus lebih kecil ya. Kita mau modifikasikan bahwa MN dengan PQ ini kondisinya harus MN lebih kecil sama dengan daripada PQ. Nah kita tahu di awal tadi bahwa untuk yang memungkinkan kondisi ini adalah lebih kecil sama dengan kan gitu. Berarti kalau kita misalkan M-nya kita ambil sama gitu, berarti N ini harus lebih kecil dari Q ya. Maka Q ini kita bisa ganti dengan misalnya sesuatu yang lebih besar dari N ya, yaitu N plus 1. Jadi seakan-akan nanti mau dimodifikasi menjadi N, N ini akan lebih kecil pastinya dengan dimana kalau M-nya sama dengan P sama dengan N plus 1 ya gitu. Namanya kan begitu, mau dikondisikan begitu. Q-nya kan N plus 1. Nah, mau begitu makanya kita kondisikan begitu ya. Nah, dari yang MNPQ berarti kan kalau ada kita ambil P pangkat N ya. P pangkat N ini karena P-nya sama dengan M gitu kan kita tadi bilang
P-nya sama dengan M. Berarti 2P pangkat plus 1 pangkat dikali 2 pangkat N itu sama dengan 2M plus 1 dikali 2 pangkat N. Karena M kita kan tadi udah bilang sama dengan P. Di rekayasanya begitu. Itu pasti nanti akan, nah sedangkan bentuk ini bentuk 2M plus 1 dikali 2 pangkat N ini kan sebenarnya sama dengan nanti kita lihat dulu ya. Misalnya. Kita jadi katakan begini, berarti lebih kecil sama dengan 2M plus 1 pangkat N plus 1 ya. 2 kali pangkat N plus 1. Karena ini kan 2 pangkat N. Nah, kita tahu N plus 1 tadi adalah Q. Gitu. Jadi menjadi 2M plus 1 plus 2Q. Nah, ini kondisinya berarti PQ ini ya, jadi sini. Itu kondisinya lebih kecil sama dengan MN. Gitu. Karena kan P pangkat N, berarti kan kondisinya nanti 2 kali P pangkat dikali 2 pangkat N dikali 2M. Nah, ini gitu ya. 2M dikali plus 1 kali 2 pangkat Q. Jadi bentuk yang ini ya, dua-duanya. Jadi, nah ternyata kondisinya jadi begitu, ini kan lebih kecil sama dengan. Artinya apa? Walaupun kita udah mau menginginkan yang tadi kita sudah mulai kasar dengan maksud mau menginginkan M ini akan lebih kecil dari, karena P sama dengan M ya, P, N plus 1 atau Q. Tapi yang terjadi tetap kondisi yang terjadi P, pasangan P, dengan N plus 1 tadi atau Q juga lebih kecil dari MN gitu. Terjadi malah begitu juga. Artinya berarti mereka ini sama. Artinya berarti nggak ada yang lebih kecil lagi gitu. Nah, kalau kita nggak mendapatkan sesuatu yang paling kecil atau yang lebih kecil, berarti kan kita nggak bisa mendapatkan anggota yang paling kecilnya gitu. Nah, kalau kita nggak bisa berhasil mendapatkan anggota terkecilnya, walaupun kita udah rekayasa maunya begini, tapi kenyataannya tetap jadinya PN P, N plus 1 ini juga lebih kecil dari M, N gitu. Berarti nggak bisa juga gitu lah kondisinya begitu. Karena malah menjadi kondisi begini juga gitu. Artinya berarti sama dengan, jadi kita mau nilai, artinya apa? Kita mau nyari nilai terkecil pun nggak bisa gitu. Berarti. Yang paling kecilnya berapa sih? Nah, kalau syarat poset itu kan harus ada elemen yang terkecil. Makanya karena kita tidak mendapatkan elemen terkecil, maka berarti itu bukan suatu poset atau tidak terurut dengan baik atau tidak well ordered juga gitu. Walaupun urutannya parsial ya, anggota-anggota. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau, ya mungkin nanti kan bisa dilihat lagi nanti kita pembahasan di video ya. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa, silakan dulu sebelum kita lanjut lagi. Kita Kalau dari aku nggak ada, Kak. Sudah jelas. ya udah jelas ya. Berarti sebenarnya gitu. Kesimpulannya
mengenai urutan baik ya, atau mengenai poset, itu pasti anggotanya itu pasti berurutan gitu. Ya maksudnya lihat dengan urutannya, misalnya pasangan dan pasangan, lihat dari depannya, lihat di belakangnya, nggak masalah ya. Itu berarti terurut gitu, secara parsial. Nah tinggal nanti ada elemen terkecil apa enggak. Kalau ada elemen terkecilnya berarti poset juga ya gitu ya. Itu aja. Gampang. Jadi kita harus tetap menambahkan persyaratan lebih kecil sama dengan gitu pada pasangan-pasangan itu. Jadi kayak udah ya teori wajibnya begitu. Kemudian kita sekarang masuk ke induksi matematika. Nah, kaitannya apa nih dengan induksi matematika? Nah, artinya berarti kalau kita tadi sebelumnya kita membahas tentang yang berurutan dan set ya. Artinya kita dalam induksi ini kan sebenarnya juga memasukkannya, mungkin kan kita udah pernah belajar lah soal induksi ya. Itu kan berarti kan kita memasukkan dari nilai terkecilnya nanti. Dari nilai kecilnya. Entah di 1, entah di 2, entah di 3 gitu. Kita masukin situ. Karena apa? Karena udah jamin kalau dia terurut dengan baik, maka nanti N+1-nya kan terurut juga gitu. Kita pun substitusi ke, nah itu makanya kita butuhkan dalam teori tersebut untuk suatu induksi. Apa yang kita pelajari tadi ya sebelumnya. Nah, lebih lanjut, ini praktekin dalam induksi. Kita langsung aja ya ke teorema 183. Misalkan PN ini menyatakan sifat yang berlaku untuk sembarang bilangan asli dengan N elemen dari N besar. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan, kalau ada N kecil gini elemen N besar, maksudnya N ini adalah anggota-anggota dari bilangan asli ya, misalnya seperti 1 atau 2 atau 3. Jadi satu buah bilangan dalam himpunan bilangan asli ya, N kecil ini. Dia doang sendiri ya. Tadi ngambek aku tadi. Ya. Hah? Nggak ngambek sih, nggak enak aja. Apa? Kenapa? Nah, misalnya nih kita ngambil paling kecilnya N adalah 1. Berarti kita nanti mau membuktikan P1 benar. Nah, selanjutnya andai kata P1 benar, kemudian selanjutnya dianggap kalau P1 benar berarti PN benar gitu ya. Berarti nanti selanjutnya adalah P kita substitusi N+1 juga harus benar gitu. Nah, kalau kondisinya keduanya memenuhi ini, maka PN benar untuk setiap N-nya nanti gitu. Mau N-nya berapapun, sampai tak hingga sekalipun. Contohnya nih, kita mau buktikan 2 pangkat N untuk lebih besar daripada 2N+1. Mau buktikan benar nggak nih pernyataannya. Nah, sedangkan kita mau ngeceknya di sini yang paling kecilnya N lebih besar sama dengan 3. Jadi yang urutan pertamanya itu bilangan yang sama dengan 3 berarti kan. Dari 3 kemudian selanjutnya. Nah, kita coba masukin N0-nya atau urutan pertamanya itu 3 gitu kan. Kita masukin 2 pangkat 3
itu akan lebih besar dari 2 kali 3 ditambah 1. Dimana kalau 2 pangkat 3 kan 8. Ini salah ya. Salah nih. Lebih besar sama dengan 3, berarti kan harusnya sama dengan 3. Berarti bukan dari 3 nih, harusnya lebih besar dari 3 mungkin maksudnya. N lebih besar dari 3. Kalau N sama dengan 3 berarti kan bener ya. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 lebih besar dari 7. Nah, selanjutnya kita masukin misalnya 4. Berarti 2 pangkat 4, 16. Lebih besar daripada 2 kali 4 tambah 1 kan 9. Berarti benar ya. Begitupun seterusnya nanti. Kita masukin 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan N0 elemen N. NPN menyatakan sifat berlaku. Nah, ini kita langsung ke, mungkin kan teman-teman juga udah tahu ya masalah induksi. Kita langsung ke contohnya aja. Jadi pembuktiannya untuk berlaku atau tidaknya untuk semua N gitu. Ini pada kasus contoh soal langsung. Kita tunjukkan 1 dibagi 1 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 kali 3 plus seterusnya sampai ditambah 1 dibagi N kali N plus 1 sama dengan N dibagi N plus 1. Nah, kita membuktikannya dengan untuk setiap N berarti kan mulai dari 1 ya gitu. Berarti kita pakai bilangan untuk 1 yang paling kecil. Karena untuk setiap N. Di sini nggak disyaratkan paling kecilnya berapa N-nya. Jadi kita bisa ibaratkan paling kecilnya 1 berarti. Kita masukin 1-nya berarti langsung ke 1 per N kali N plus 1 ya langsung ya. Jadi 1 kali 2 ya. Itu sama dengan 1 ditambah 1. Jadi kita masukin yang kanannya 1, jadi 1 per 1 tambah 1. Jadi sama dengan 2, benar ya. Nah, untuk kita masukin 1 tadi yang paling kecilnya, untuk semua bilangan N asli, berarti paling kecilnya 1, benar. Kita masukin angka 1. Sekarang diandaikan N elemen S, berarti kita mau menambahkan berarti kita mengandaikannya ini dulu ya, sampai 1 per N plus 1 sama dengan, nah kemudian kita selanjutnya memasukkan N plus 1 gitu. N plus 1 nah ini dapat dari mana gitu ya. Nanti kan kita sampai sini ya. 1 sampai 1 plus sampai 1 plus sampai sini tadi ya. Itu adalah ini ya tadi. Nah, kemudian kita kalau misalnya memasukin N plus 1 berarti kita nanti akan menjumlahkannya sampai, nah ini didapat N plus 1 plus N plus 2 ini karena nanti kan N ini jadi ditambahkan dengan N yang ini jadi berubah jadi N plus 1. Jadi misalnya saya tulis di atas dulu. Berarti N plus 1 kali N plus 1 tambah 1 berarti N plus 2 ya. Jadi N plus 2. Nah, itu nanti dapat dari situ. Jadi sebenarnya saya mau masukin N plus 1 ditambah N plus 1 tambah 1 gitu nanti kan di situ. Kita masukin N ini jadi N plus 1 gitu. Dapatkan ini ya.
Nah, karena yang di kirinya itu saya tambahin dengan N+1. Nah, yang kanannya juga saya tambahin dengan, artinya ya kita menyeimbangkan kiri sama kanan kan gitu. Kalau kita masukin N+1 berarti membuktikan N+1, kirinya kita tambahkan dengan substitusi N+1, bentuknya juga untuk menyeimbangkannya, kanannya juga harus tambahin dengan itu juga ya. Nah, kita dapatkan hasil apa? Nanti didapatkan hasil N+1 terus N+1 plus 1. Nah, ini apa? Nah, kan kita tadi maunya gini, maksudnya kita kan maunya tadi kalau yang tadi sebelumnya ya, yang 1 plus 1 kali 2 plus 1 kali 2, 3 tambah sekian, ya tambah 1 per N kali N+1. Berarti kan nanti kalau ditambahin, kalau N-nya ini kita ganti dengan N+1, berarti yang ini tadi yang persamaan awal ya, N berarti menjadi N, jadi N+1. Jadi setiap N-nya kita berubah jadi N+1, jadi N+1 per N+1 tambah 1 kan. N+1 tambah 1. Nah, akhirnya jadi bentuk begini. Jadi benar ya, gitu. Kalau kita masukkan N+1 jadinya memang seperti itu gitu. Jadi yang bentuk N+1 plus N+1 tambah 1. Lalu deh, ada yang bingung dulu nggak ini? Ada yang bingung dulu nggak nih? Nggak apa-apa, kita belajar santai aja. Kalau untuk yang contoh 1.8.5 yang A sih udah cukup jelas sih itu Kak. Operasi Itu ini. bisa ya. Oh. Ya gitu sebenarnya, untuk situ kita cuman apa ya, menambahkan aja gitu. Saya rasa yang kayak gini sih nggak begitu masalah ya. Nah, kalau yang ini aja deh. Selanjutnya membuktikan N pangkat 3 tambah N+1 pangkat 3 plus N+2 pangkat 3 habis dibagi 9. Nah, kita masukin dulu. Ini untuk setiap N lagi ya. Untuk setiap N berarti kita mulai dari 1 kalau untuk semua N. Paling kecilnya kan 1. Dalam urutan terkecilnya kan 1 gitu. Well orderednya dari 1. Kita masukin 1, ternyata hasilnya 36 ya. Habis dibagi 9 benar. Selanjutnya ya untuk N+1 bagaimana? Nah, untuk N+1-nya ya tinggal kita nanti dari yang ini kita bentuk menjadi N-nya diganti N+1. Bentuk jadi N+1, di sini ada yang sulit nggak ya? Ini kenapa? Kayaknya nggak ada ya. Cuman nanti paling ini doang nih. Jadi kita nanti paling memisahkannya gini. Kita cari bentuk yang seperti ini gitu. Dari sini nanti saat dari sini kita cari bentuk yang itu supaya kita bisa menyamakan ya, bahwa yang ini kan udah pasti di habis 3 harus dibagi 9 ya maksudnya. Karena bentuknya itu udah dibuktikan di pertama berarti habis dibagi 9 untuk sampai yang ini. Nah, tinggal sisanya kita lihat juga habis dibagi 9 enggak. Karena kalau yang sini bagi 9 habis dibagi 9, kemudian penjumlahan yang belakangnya habis dibagi 9 berarti ya memang habis dibagi 9 gitu. Misalnya contohnya apa ya kalau kita bilang,
3 tambah 9. Ini kan habis dibagi 3 ya. Karena kenapa? Karena 3 habis dibagi 3. Dan 9 juga habis dibagi 3. Sudah pasti dia habis dibagi 3. Jadi gitu. Nah, kita makanya mau nyari yang bentuk yang sama dengan sini, di atas ini. Karena itu yang udah jelas dibagi 9. Nah, selanjutnya tinggal membuktikan dia habis dibagi 9 juga enggak gitu. Karena bentuknya kan bisa nanti seperti ini. Kalau yang di 3 ini habis dibagi 3, misalnya dijumlah dengan sesuatu yang habis dibagi 3 juga, berarti ini adalah habis dibagi 3 karena 12 saya kan habis dibagi 3. Nah, didapat dari yang sisanya adalah seperti ini ya. 9 dikali n kuadrat tambah 3n tambah 3. Nah, itu juga bisa dibagi 9, tahu dari mana gitu. Karena gini, berapapun nilai n di sini kita masukin, artinya pasti kan bilangan bulat. Ya kan? Nah, bilangan bulat berapapun, kalau dikali 9, pasti juga habis dibagi 9, gitu udah pasti. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, ini bilangan apa, asli atau apa. Karena ini pasti bilangan bulat, mau berapapun bilangan bulat itu kan. Pasti bilangan bulat. Nah, dikalikan dengan 9, ya pasti juga habis dibagi 9. Pasti habis dibagi gitu, walaupun hasilnya, tapi hasilnya kan bilangan bulat gitu, walaupun dibagi 9, berapapun itu pasti hasilnya bilangan bulat. Karena ini adalah bilangan bulat nih pasti. Ya. Jadi nggak usah kita mesti nebak-nebak lagi ini benernya habis dibagi 9 gitu, nggak perlu ya. Karena udah dijamin kan ini n itu mulai dari 1 semua. Artinya nih kalau dimasukin n berapapun untuk seperti ini nggak bakal negatif dan pasti bilangan bulat. Positif. Bulat positif berarti kan kalau dikali 9 berarti dia habis bagi 9 juga. Hasilnya bilangan bulat gitu kalau dibagi 9. Selanjutnya, tunjukkan bahwa 2 pangkat n lebih kecil daripada n apa sih namanya permutasi namanya? Faktorial. Faktorial ya. Mutasi saya ingatnya. Faktorial. Untuk n lebih besar sama dengan 4. Berarti kita mulai dari sama dengan 4 ya. Paling kecilnya itu berarti. Jadi himpunan n yang kita mau ambil mulai dari 4. Ya tinggal kita masukin, ternyata benar ya. Faktorialnya juga sama. Sekarang kita tinggal masukin yang n plus satunya gitu. Jadi perimbangannya ini kita masih nggak ada penyebut ya gitu. Kalau nggak ada penyebut berarti kita bisa bandingin linear aja karena bukan pecahan kan. Dalam bentuk induksi yang bukan pecahan kita cukup melogikakan secara linear aja. Misalnya contohnya ini kita masukin n-nya jadi n per 1 jadi 2 pangkat n per 1. Nah kan bisa dirubah eksponennya jadi 2 kali 2 pangkat n gitu kan. Nah, kita sasarannya kan kalau n plus 1 berarti yang kanan itu yang n faktorial itu kita mau bikin n plus 1 faktorial kan sasarannya. Jadi kita sebenarnya kalau mau mengerjakan gini bisa diurut dari belakang ya. Karena kita mau sasarannya n plus 1 faktorial. Nah, n plus 1 faktorial berarti kan n kali
maksudnya n plus 1 dikali dengan n faktorial gitu loh. Kalau kita ngurutin dari belakang. Nah, ketemulah antara 2 kali 2 pangkat n dengan n plus 1 kali n faktorial. Nah, tengah-tengahnya kita bisa masukin apa di situ? Nah, gitu. Sederhananya. Jadi kalau yang bentuknya linear bisa kita begitu ya, dari kiri kita rapetin ke kanan, dari kanan kita rapetin ke kiri. Jadi dengan mencari bentuk penyederhanaan setelah dimasukin n plus 1, kita bikin penyederhanaan dari kiri, kita kemudian membuat penyederhanaan dari kanan juga. Kemudian kita temukan di tengahnya gitu. Nah, ketemu tengahnya gimana? Misalnya 2 kali 2 pangkat n. Nah, di belakangnya ada n plus 1 dikali n faktorial. Nah, yang di awal kan kita tahu 2 pangkat n ini lebih kecil dari n faktorial. Berarti kalau kita sama-sama masukin kali 2, juga nggak akan merubah kedudukan ya, masih lebih kecil. Nah, itu untuk 2 kali n faktorial berarti kan lebih kecil dari n plus 1 kali n faktorial yang kita tadi mengurutkan dari belakang ya. Jadi, nah n plus 1 dikali n faktorial adalah n plus 1 faktorial. Kenapa kita mau mengurutkan dari belakang? Jadi kalau ketemu faktorial, kalau dalam induksi ini kita misalnya juga harus punya wawasan tentang faktorial, misalnya gini. Kalau kita bilang misalnya kita 5 faktorial. Faktorial itu kan berarti 5 kali 4 kali 3 terusnya ya, sampai kali 0 atau kali 1. Nah, kalau kita ambil dari sini, misalnya, berarti menjadi 5 dikali 4 faktorial kan. Artinya apa? Artinya, ini misalnya kita sebagai n faktorialnya 4, faktorialnya n-nya misalnya. Berarti, nah ini kan n plus 1-nya ya, 5 ini. Berarti n faktorial dikali n tambah 1 sama dengan n, nah ini n tambah 1 ya, sama n tambah 1 faktorial gitu. Nah, bentuk-bentuk ini kalau dalam induksi harus tahu ya, jadi supaya kita bisa menyederhanakan dari kanannya. Atau kalau menyederhanakan faktorialnya seperti itu. Kita buat menjadi n faktorial kali n plus 1. Kemudian udah ya, udah beres ya. Udah terbukti sama dengan n plus 1 faktorial. Karena kan kita memang mau sasarannya di awalnya ini berarti nanti kita mau sasarannya 2 pangkat n plus 1 apa masih kecil dengan n plus 1 faktorial kan gitu. Nah, ini terbukti sudah ketemu n plus 1 faktorial. Sama dengan di sini. Nah, duanya ini udah kita sederhanakan juga. Makanya kita bisa, kalau yang nggak ada penyebutnya gini, bukan pecahan, kita bisa ambil dari kiri dan dari kanan. Nah, kita juga kalau ada faktor gini,
harus tahu bentuk bahwa n plus 1 faktorial itu seperti tadi ya, kita nyarinya dari n plus 1 kali faktorial. Gampang lah pasti. Nah ini juga masih linear, nggak ada pecahan. Tunjukkan bahwa n plus 1 dikali lebih kecil dari 3 pangkat n pangkat n plus 9 ASDN. Ini cuma salah sedikit perhitungan aja, tapi konsepnya mudah benar. Kalau mau perbaiki nanti sendiri teman-teman boleh. Tapi konsepnya udah benar. Misalnya nih, ini kan masukin n sama dengan 1 ya, sedangkan ini kan kita masukin ke, jadi masukin gini, dari yang sini ya, sorry, nah kita mau ini dengan cara tadi ya, kita misalnya yang membutuhkan tadi yang baik transitif maupun anti simetri dengan membagi dengan sesuatu ya, dengan n pangkat n ini. Berarti nanti yang kiri kan kita bagi n pangkat n juga, didapatkan hasil ini. Jadi dapatnya dari mana? Misalnya n plus 1 pangkat n dibagi n pangkat n ya, n pangkat n. Nah ini kalau dari sini kan berarti nanti bentuknya ini kan lebih kecil dari 3. Nah ini berarti bisa kita rubah menjadi, karena semuanya pangkat n plus 1 per n kali pangkat n. Lebih kecil dari 3. Nah ini habis, jadi n per n habis jadi 1 plus 1 per n pangkat n gitu kan. Jadi itu ya, 1 plus 1 per n pangkat n. Jadi kita masukin dulu semuanya ke dalam pangkatnya, karena pangkatnya sama kan, dibagi. Jadi lebih kecil dari 3. Nah cuman kesalahannya cuma di sini doang nih. Masukin n sama dengan 1. Masukin n sama dengan 1. Ini kok jadi 2 ya gitu. Harusnya kan 1 ya. Jadi harusnya 1 tambah 1 ya, berarti harusnya ini bukan 3 per 2 tapi melainkan 2 ya. Ini nanti bisa diganti sendiri. Melainkan 2 lebih kecil dari 3. Kemudian bagaimana yang untuk n plus 1-nya? Kita masukin n sama dengan 1, benar ya, sama dengan 2. Nah 2 lebih kecil dari 3. Jadi kesalahannya cuma di situ doang tadi nih. Ini bukannya 2 nih, kalau n plus 1 kan masukin ke sini kan masih 1 ya. Jadi 2 sama dengan 2 lebih kecil dari 3. Nah itu benar berarti untuk n sama dengan 1. Nah kalau yang masukin n plus 1-nya gimana? Ya udah, yang betul yang tadi ini kita dapat, tinggal masukin n plus 1, dimasukin n plus 1. Sehingga bentuknya, yang bentuk yang ini kita masukin n plus 1 semua, n-nya jadi seperti ini ya. Nah kalau kita tahu bahwa kalau penyebutnya makin kecil berarti kan lebih besar ya, gitu kan. Misalnya 1 ditambah 1 per n plus 1 itu pasti lebih kecil daripada 1 plus 1 per n. Karena 1 per n itu kan berarti penyebutnya lebih kecil gitu. Jadi plus 1 yang lebih kecil dari 1 per n plus 1. Berarti lebih besar. Ya, jadi ini benar udah formatnya. Menjadi 1 plus 1 per n dikali 1 plus 1 per n pangkat n. Lebih kecil daripada
Nah, karena yang 1 plus 1 per N ini tadi lebih kecil dari 3, ya, dan 1 plus 1 per N lebih kecil dari 1. Gitu. Berarti lebih kecil dari sama dengan 3. Sampai sini ada yang pertanyaan nih kayaknya. Kok bisa begitu? Ada nggak yang bertanya gitu? Udah jelas sih, Kak. Ini Kan apa lebih kecil dari 1? Kan gitu tanya. Kok dapat gimana lebih kecil dari, kalau yang ini kan udah jelas ya, kalau yang bahkan ini pasti ini lebih besar dari lebih kecil dari 2, bahkan dari 2 sampai lebih kecil dari 2. Cuman yang tanya 1 per N ini apa lebih kecil dari 1? Jadi gini, kalau kerjaan kalau ada bentuk begini lagi, kita kalau pangkatnya masih ada pangkat N, pasti kan kita nggak bisa pakai limit ya, susah. Iya. Kecuali kita udah belajar nanti. Nih, yang udah pasti kan yang ada pangkatnya nih ini, pangkat N, ada pangkat N. Nah itu pasti kan tadi udah lebih kecil dari 3. Nah, kita lihat yang ini, ada pangkatnya nggak? Pangkat N-nya nggak ada kan? Nggak ada pangkatnya. Nah, kita bisa pakai limitnya di sini nih. Tuh, cuman di sini memang nggak dijelasin. Makanya saya jelasin itu dapatnya dari mana. Jadi untuk pangkat N, ini memang nggak bisa kita limitin kan. Tapi yang bentuk yang ada pangkat N-nya, ini kan bisa kita limitin. Jadi limit 1 plus 1 per N, di mana N-nya menuju tak hingga misalnya kan, karena N itu untuk N plus 1 itu kan sampai tak hingga misalnya. Karena untuk penyataannya untuk semua bilangan asli N kan gitu. Jadi kita bisa pakai limit N menuju tak hingga walaupun dia bilangan asli gitu. Dan nggak ada keminta hingga dia gitu. Dia pasti dari 1 terus ke tak hingga, positif tak hingga. Nah, kalau kita limitin sampai tak hingga berarti 1 plus 0 kan gitu. Nah, makanya lebih kecil dari 1. Nah, kalau yang ini kita dapat dari yang pernyataan di awal. Jadi kita memang jadi kayak menghybrid gitu. Yang satu pakai limit, yang satu dari pernyataan tersebut. Oke, udah jelas ya? Iya, Kak. Karena banyak juga yang bertanya begini, dari mana kok bisa begini gitu. Kita ini jam berapa nih? Jam berapa ya? 23.17. Jam 11:15. Apa besok aja ya? Ya, Nanggung. boleh, Pak. Di pertemuan selanjutnya. Iya, nanggung, tinggal latihan-latihan soalnya. Oke, ini ada yang mau disampaikan dulu nggak? Kira-kira ya kita kan ini kan belajar sebenarnya tujuan, kalau menurut pribadi saya juga sebenarnya tujuan kita belajar kan juga apa ya, buat have fun lah gitu, buat apa ya, buat have fun, buat mempererat rasa silaturahmi gitu. Betul, Kak. Jadi kalau mau ngobrolin aja. Di pertemuan Jangan selanjutnya, kayak orang. ya, Kak. Yang di pertemuan selanjutnya mungkin bisa dibahas yang nomor 6 sama nomor 8 itu, Kak. Aku masih bingung yang 2 itu yang di soal latihan nanti yang mau dibahas. Soalnya udah coba baca cara jawabnya tapi masih kayak nggak ngerti gitu, tiba-tiba kok kayak gini jawabannya gitu, yang nomor 6 terutama. Makanya kok mencoba untuk memahami yang nomor 6 itu tapi belum paham sampai sekarang gitu. Mungkin nanti di pertemuan Makanya nih selanjutnya. bedanya nih gini, makanya saya pernah bilang ya, bedanya analisis ini sama kalkulus ya walaupun sama, tapi konsepnya gini.
seperti kayak di analisis ini, kalau di kalkulus kan kita detail ya, kasih tahu nih dapat dari mana. Kalau di analisis ini ya kita dianggapnya udah tahu nih nyari ini dari mana logikanya. Nah itu mungkin ada sebagian teman yang masih ini kok dapat dari mana gitu. Memang begitu analisis itu. Makanya saya di sini berusaha ya karena udah pengalaman di sini, saya pun terus mencari nih konsepnya dari mana sih. Makanya saya coba beritahukan ke teman-teman yang lain. Memang kalau analisis begitu, nggak seperti kalau di kalkulus kan. Suka tiba-tiba dijabarkan aja gitu, dijabarkan yang nggak ada introduction-nya, tiba-tiba langsung. Iya, kayak tadi itu kan katanya sebagian pakai limit itu kan gitu. Tapi kan itu nggak ditulis gitu. Ya tapi kita udah ngerti aja gitu. Nah, makanya kan nggak usah bingung. Ya, insya Allah sih. Ya kalau saya juga masih banyak kekurangan sih. Ya, mohon maaf ya sama-sama. Yang penting kan kita di sini mempererat. Ya walaupun dibalik banyak kekurangan kita ya satu sama lain, tapi mempererat rasa silaturahmi dan buat having fun aja. Ya, gitu. Aku Aja. Ya. Jadi kita punya story terus gitu kan, punya story lah. Nanti kalau belum udah lulus teman-teman ada kesan lah gitu. Oh kita walaupun udah di hutan tapi ada ya ada silaturahmi lah gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Kalau next time kita ngobrol-ngobrol pada waktu. Oke. Baik Kak, terima kasih banyak. Aku izin untuk end meetingnya ya Kak. Terima kasih banyak Kak Denny. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.